Mas Bro, kali ini kita ngobrol tentang pensiun. Wow, gimana teman-teman? Umur teman-teman sekarang berapa? Apakah udah mikirin pensiun? Jujur aja, kalau saya sih udah mikirin pensiun bahkan sejak kuliah, teman-teman. Jadi pensiun itu nggak harus berhenti bekerja. Kalau mungkin orang-orang itu menganggap pensiun itu berhenti bekerja nggak ngapa-ngapain. Pensiun itu sebenarnya nggak seperti itu, teman-teman. Pensiun itu adalah, kalau menurut saya nih guys ya, ini definisi saya aja. Pensiun itu adalah udah nggak perlu lagi kerja aktif income. Nah, aktif income itu apa? Nah, aktif income kayak saya nih sekarang nih. Oh, saya bikin konten. Kayak saya bikin konten nih guys. Itu namanya masih aktif income. Karena saya kalau bikin konten, saya dapat endorse, saya dapat AdSense. Tapi kan saya harus bekerja nih. Saya harus bekerja. Ini saya masih kerja nih guys ya. Masih bikin konten ya, masih ngedit, masih ngupload. Nah, itu masih kerja. Itu masih aktif income. Nah, sama aja teman-teman, misalnya kerja di pabrik ya, terus punya toko nih. Usaha toko gitu ya, jual beli. Nah, itu namanya masih aktif income, teman-teman. Jadi itu belum bisa disebut pensiun. Nah, pensiun itu adalah saat teman-teman itu enggak ngelakuin apa-apa, tapi enggak berarti juga penghasilannya itu stop, enggak, teman-teman. Jadi pensiun itu adalah kita dapat penghasilannya itu dari passive income. Nah, itu guys ya. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman, walaupun umurnya masih muda nih, masih di bawah 30 gitu ya, tetap harus berpikir untuk kapan pensiun. Semakin cepat semakin bagus loh, teman-teman. Nah, kita kan kalau rata-rata orang nih, orang kerja gitu ya, mereka kan pensiun di umur berapa nih? 60 gitu ya. 58 atau 60 tahun. Saat kita umur 60 tahun itu ya, itu kita mau ngapa-ngapain tuh kayaknya udah nggak enak. Karena saya lihat om saya gitu ya. Saya ngeliat bapak saya juga gitu. Di atas 60 umurnya ya, 50-an berapa gitu ya, 57 atau 58 gitu. Mau kemana-mana udah nggak enak walaupun punya duit. Tapi mau kemana, aduh udah nggak enak badannya. Udah nggak bisa nikmatin lah kalau kita udah tua. Bahasanya seperti itu guys, walaupun duit ada. Jadi sebisa mungkin kita itu pensiun semakin muda semakin bagus. Nah, caranya gimana? Yaitu kita mulai ngembangin passive income-nya, teman-teman. Nah, selama masih muda ini, ya kita masih muda nih di bawah 30 misalnya teman-teman gitu ya. Kerja yang serajin-rajinnya, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Terus ya kita, namanya saya juga sekarang di saham gitu ya. Ya saya berpikir gimana saat saya itu punya duit yang cukup ya, saya taruh di sebuah emiten atau 2 buah atau 3 buah emiten, dan saya cukup mengambil dari dividennya aja, dan dividen tersebut bisa ngidupin saya selama setahun penuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan pensiun atau udah all passive income. Nah, kira-kira berapa nih teman-teman ya uang atau jumlah duit yang teman-teman harus punya kalau teman-teman mau pensiun dan hanya ngandelin dividen aja. Jadi kita udah nggak usah mikirin lihat candle, kita nggak usah scalping tiap hari mantengin layar ya. Kita nggak usah kerja lagi seperti itu. Itu duitnya kira-kira berapa, guys? Nah, kalau menurut saya teman-teman, ini tergantung di lokasi mana teman-teman tinggal. Kalau di daerah Jawa sih, kalau menurut saya sih penghasilan 20 sampai 25 juta itu udah cukup, teman-teman. Kalau hidup apalagi kalau di daerah kita ini yang UMK-nya rendah. Jadi kalau UMK-nya rendah itu biasanya harga-harga di sini juga murah. Jadi kalau saran saya guys, kalau nyari tempat pensiun, misalnya teman-teman udah punya duit cukup, terus ngandelin dividen tuh bisa hiduplah ya, punya rumah lah ya di daerah yang murah biaya hidupnya. Yaitu pilih aja daerah-daerah yang punya UMK rendah. Nah, itu biasanya di situ serba murah, guys. Nah, contohnya ya di Jawa kan banyak, misalnya di Sragen atau di Jogja bagian Bantul sana gitu ya. Terus di sini biasanya di Wonosobo ya, di Pekalongan itu juga termasuk murah, teman-teman ya, untuk biaya hidupnya. Jadi carilah yang biaya hidup rendah. Nah, biar kita itu bisa pensiun lebih cepat, kayak gitu guys bahasanya. Saya sih uang yang harus dipunya saat teman-teman itu udah memutuskan pensiun dan nggak kerja aktif income lagi, itu yang mungkin sekitaran kurang lebih 3M lah guys.
ya 2,5 sampai 3 M lah. Nah itu kalau menurut saya itu angka minimal, dan teman-teman bisa masukin di saham dengan dividen yieldnya 10% per tahun. Nah kalau 10% per tahun kan teman-teman dapat 300 juta kan setahun, kan 10% guys. Kita nggak ngomong istilahnya capital gain-nya, kita hanya ngomongin rutinnya aja gitu ya. Dividennya misal 10% per tahun kurang lebih seperti itu. Nah berarti teman-teman itu punya duit sekitaran 300 juta ya, dibagi 12. Nah teman-teman akan dapat sekitaran 25 juta sebulan. Nah kalau menurut saya sih uang segitu tuh cukup ya untuk hidup di wilayah Jawa, Bali itu saya cukup. Kalau di luar Jawa mungkin nggak cukup ya. Kalau misal di Papua atau di apa yang biaya hidupnya lebih tinggi, ya mungkin nggak cukup. Tapi kalau di daerah Jawa, Bali, mungkin sebagian Sumatera itu udah cukup dan mungkin termasuk layak lah untuk penghasilan segitu, teman-teman ya. Ya mungkin kalau di daerah saya nih yang UMK-nya rendah, mungkin punya duit misalnya 10 sampai 15 juta pun juga udah cukup banget, teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya di lingkungan kayak saya nih ya, di daerah Magelang, Temanggung, terus misalnya di daerah Bantul itu kan murah-murah emang di sana. Nah, punya penghasilan 10 sampai 15 juta sebulan tuh udah layak banget buat hidup, teman-teman. Ya berarti segitu ya. Kalau misalnya 15 juta ya berarti punya duit sekitaran 1,5 M. Kayak gitu, guys, sebulannya. Jadi ya, terus gimana Bang nyari duit 1,5 M sampai 3 M itu? Ya untuk dibeliin saham yang berdividen. Ya kerja, guys. Ya selama masih muda ini ya kita kerja gitu ya, semaksimal mungkin. Jangan kebanyakan nongkrong, jangan kebanyakan begadang, jangan kebanyakan kongko sama teman-teman yang gak jelas. Ya berkaryalah teman-teman. Ya kayak saya ini ya, ya saya termasuk bikin YouTube, ya bikin IG, ya kan. Terus saya juga ada bisnis juga kerja gitu ya. Terus saya juga investasi atau trading di saham, ya swing di saham. Saya juga ngurus grup. Jadi banyak banget, guys. Rauplah sebanyak mungkin penghasilan itu waktu masih muda, semangat seperti ini. Raup sebanyak mungkin, simpanlah. Nah terus kalau teman-teman udah ngerasa cukup nih, punya duit 1,5 sampai 3 M gitu ya, tergantung lokasi masing-masing, masukkan ke saham ya yang bagi dividen rutin. Nah, teman bisa analisa gitu ya. Nah itu udah, gak usah ngapa-ngapain, gak usah bikin YouTube lagi, gak usah kerja lagi, tinggal nikmatin. Nah seperti itu, guys. Nah itu namanya pensiun. Jadi pensiun itu nggak harus nunggu tua, teman-teman ya. Kalau kita udah siap buat pensiun dan udah merasa gue cukup sama dunia, ya kan, udah dapat passive income tiap bulan, ya udah nikmati aja. Seperti itu, guys. Itu juga nggak masalah walaupun umur teman-teman belum 40. Ya nggak usah nunggu 60 kalau mau pensiun, teman-teman. Nah itu hanya pikiran saya aja, teman-teman ya. Kayak gitu, guys. Dan saya udah mikirin pensiun tuh sejak kuliah loh. Saya sejak kuliah tuh saya pengen secepat mungkin pensiun gitu ya. Pensiun itu maksudnya nggak kerja aktif income lagi ya, nggak ngoceh-ngoceh kayak gini lagi, guys ya. Saya tuh pengen hidup, misalnya saya punya pengharapan gitu ya, saya pengen sama keluarga saya hidup di tempat yang terpencil nggak masalah gitu ya, di tempat yang asri gitu ya, yang pemandangannya indah gitu ya, terus hidup di situ tanpa mikirin uang lagi. Nah harapan saya seperti itu, dan semoga aja teman-teman yang lihat video ini ngaminin gitu ya, dan segera terjadi. Gak usah nunggu tua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.